وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raga kita. Tidak cukup hanya dengan lisan, tapi harus kita buktikan dengan amal perbuatan, dan kita yakini dalam hati kita bahwa sesungguhnya hidup kita hari ini semata-mata hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kealiman kita. Dan alhamdulillah Ramadan tahun ini Allah masih panjangkan umur kita. Dan detik ini Allah masih beratkan jiwa dan raga kita untuk senantiasa peka akan panggilan Allah, akan undangan Allah, di mana undangan ini lebih berharga daripada undangan manapun di dunia ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini tema khutbah Jumat yang akan kita bahas membangkit batang terandam, menghidupkan adat bersihkan syarat, syarat bersihkan kitabullah, syarat mengata adat memakai. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada sebagian jamaah melihat khutbah Jumat saya yang viral berkaitan tentang kritik saya akan kondisi orang Minangkabau yang terkini. Satu sisi kita mungkin bersyukur Allah lahirkan dari darah Minangkabau, karena di Minangkabau ini saja yang punya falsafah adat berselikan syarat, syarat berselikan kitabullah, syarat mengata adat memakai. Semestinya jiwa raga kita ini sesuai dengan kitabullah. Dari tiga unsur tadi yang saya pahami, mohon maaf nanti kalau saya salah tolong diluruskan. Adat berselikan syarat, maknanya apa? Tidak akan kuat adat Minangkabau, atau jangan sebut adat Minangkabau, jangan mengaku-ngaku beradai Minangkabau kalau adai Minangkabau tidak sesuai dengan syarat. Apa itu syarat? Syariat Islam, aturan Allah dan Rasulnya, dan kesepakatan para ulama. Jadi maknanya menilai halal haram, baik buruk, lurus dan sesat, itu tidak ada hak orang Minangkabau. Itu hak Allah dan Rasulnya yang menetapkan, dan itulah yang kita pakai jadi adat istiadat kita. Begitu pula jangan sebut syarat ini halal ini haram berdasarkan nafsu dan akal kita belaka, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, kitabullah. Jadi maknanya orang Minang ini semestinya orang Minang ini adalah orang yang paling taat, orang yang paling alim, orang yang paling mengerti sunnah di antara umat manusia di dunia ini. Bahkan orang Arab pun kalah dengan orang Minang. Karena orang Minang ini sejak awal lahirnya telah diselenggarakan dengan cara adat yang sesuai dengan syarat, yaitu mengakikahkan anaknya di hari yang ketujuh. Itu yang terbaik waktunya, bukan setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau memang orang Minang ini orang yang beradab, maka niscaya orang Minang ini adalah orang yang paling paham dengan kitabullah. Orang yang paham dengan kitabullah, pastilah dia orang yang beradab. Orang yang beradab belum tentu paham akan kitabullah. Ada yang mengatakan adab itu perbuatan kebiasaan manusia. Ya. Maka kalau kita orang Minang
Semestinya kebiasaan adat istiadat kita, tradisi kita harus sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan kitabullah. Itu namanya orang Minang. Masalahnya, masyaallah muslimin, bagaimana saat ini kondisi keberadaan umat Islam khususnya di Minangkabau? Kalau memang laki-laki Minangkabau orang yang beradat, maka niscaya laki-laki Minangkabau sholatnya tidak akan datang seminggu sekali ke masjid ini. Kalau memang orang Minangkabau beradat, laki-lakinya tidak sholatnya seminggu sekali. Kok ditanya baadah hari Jumat aja sembahyang kemujur kalau indah. Baadah hari Jumat aja apa? Jangan pak banyak kapi ya Allah. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mari mohon maaf nenek mama alim ulama cari pandai datua-datua, tolong ajarkan adat yang benar kepada anak kemenakan. Jangan mengataskan adat istiadat sementara itu aliran sesat. Apa contohnya? Mohon maaf, masyaallah muslimin. Ada yang mengkritik saya dengan khutbah saya, Pak Jako kan lahir di Medan, matanya adai. Saya katakan, bukan adai yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Kitabullah lah yang harus kita pahami. Niscaya kita pasti orang yang beradat. Kalau memang kita orang yang beradat, berkumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kita semua tahu artinya Allah yang Maha Besar, maka niscaya alih gadang tinggalkan, harus segera kita ke masjid. Galeh kita, dagangan kita tinggalkan, segera kita ke masjid. Karena apa? Menyahut surat Allah itulah yang lebih besar aturannya. Kalau memang orang Minang ini orang yang beradat, mari kita perbaiki atau kita seleksi, kita koreksi. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saya memang lahir besar di Medan. Setelah gempa 2009 baru saya hijrah di kampung halaman orang tua saya di Pariaman. Sejak 2009 saya tinggal di Pariaman di Minangkabau umumnya, berdakwah sampai di beberapa daerah kota di kota Sumatera Barat ini. Baru di sini saya tahu ada orang-orang yang suka pergi dengan anjing berburu. Hampir setiap hari saya ketemukan. Pertanyaannya, hai orang Minangkabau, baburu juang jiang, baburu babi itu ada sia. Mengelus-elus anjing, memandikan anjing, keluar pagi dengan anjing, keluar sore dengan anjing. Pergi ke ujung Minangkabau dengan anjing, dari Pariaman sanggup pai ke Talawi, sanggup pai ke Pesisir, sanggup pai ke Luas Sikapiong, sanggup pai ke Kama-Kama, juang jiangnya. Tapi ketika ada wirid pengajian di kampungnya, entah baranan tibo, entah berapa orang yang tiba. Ketika di kampung halamannya ada wirid pengajian, berapa banyak yang hadir? Ada siapa itu? Kalau memang orang Minangkabau ini orang beradat, coba lihat. Kita semua sepakat, sholat hukumnya wajib. Wa aqimus sholat wa atu zakah warka'u ma'arukin. Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholat, dirikan sholat, yang dimaksud sholat yang 5 waktu. Kita sepakat hukumnya wajib. Bahkan orang yang sakit sekalipun tak sanggup dia sholat berdiri, boleh duduk sholatnya. Nggak sanggup dia sholat duduk, boleh berbaring. Nggak sanggup dia berbaring untuk takbiratul ihram, mengangkat tangannya, bisa dengan isyarat. Maknanya apa? Walau sakit parah sekalipun, selagi ingatan masih sehat, tahu mana yang makanan, mana yang racun, maka niscaya orang Islam tetap wajib sholat. Pertanyaannya, ketika baralek gadang, pengantin laki-laki, pengantin perempuan duduk di pelaminan, berapa banyak anak daro Jomarapula yang sholat waktu baralek? Mari kita jujur menilainya. Nenek mama, alim ulama, cari pandai. Orang-orang inilah orang-orang yang paling bertanggung jawab di Minangkabau ini. Baik buruk nagari Minangkabau, baik buruk orang Minangkabau, nenek mama, alim ulama, cari pandai, datua-datua yang manangguangnya. Kok elok orang Minangkabau kok kaserugo nenek mama kita. Kok buruk orang Minangkabau kok kena rako nenek mama. Sebab apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.
Berarti nenek mama ini pemimpin dari kalangan suku Minangkabau. Baik buruk orang Minangkabau kan, maka nenek mama datuk-datuk yang akan menanggungnya, Masya Allah. Maka semestinya nenek mama senantiasa menjadi contoh tauladan bagi anak kemenakan, bukan menjadi tukek yang membawa rabah. Hari-hari duduk di lapor bangkok di kedai kopi, pulang karajo mandi pai ke lapor sampai tengah malam, bahkan maki pagi baru pulang ke rumah. Entah bilo-bilo nenek mama duduk di lapor, duduk di surau, bersama-sama membimbing anak kemenakan, seperti mana kata pepatahnya, anak dipangku kemenakan dibimbing. Sungguh pepatah Minangkabau sangat indah, Masya Allah Muslim. Sangat indah pepatah Minangkabau. Cuman memang kenapa kita Minangkabau pandai basile indah, pepatahnya manis di bibir saja, jauh dari praktek pelaksanaannya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, kita wajib. Sepakat, zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah jatuh kadar ketentuan hartanya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Silahkan lihat dalam berbagai macam kitab tafsir. Alhamdulillah di masjid kita ada kitab tafsir Ibnu Katsir, terjemahannya. Mau terjemahannya, mau kitab aslinya, kitab kuning, kitab biru, silahkan buka. Warka'u ma'ar raki'in, yang artinya ruku bersama orang-orang yang ruku, maknanya adalah sholat berjamaah. Kalau memang laki-laki Minangkabau orang yang beradat, ketika berkumandang azan 5 waktu, niscaya laki-laki Minangkabau yang beradat pasti meramaikan masjid. Itu laki-laki yang beradai namanya. Kalau tidak, jangan ngaku-ngaku orang Minang boleh. Otak gadang yang banyak kita kini, kau Masya Muslim. Kok ada yang mengatakan, Ustaz, orang lain juga begitu? Iya, sama. Orang di Jawa, orang di Medan juga begitu perangannya. Tapi kan kita punya falsafah. Adat berseri syarat, syarat berseri kitabullah, syarat mengatakan memakai. Semestinya kita lebih alim dibandingkan orang Aceh, lebih alim dibandingkan orang Batak, lebih alim dibandingkan orang Jawa, bahkan lebih alim dibandingkan orang Arab. Pertanyaannya, berapa banyak laki-laki Minangkabau yang hari ini sholatnya hanya seminggu sekali? Berapa banyak laki-laki Minangkabau datang ke masjid hanya di hari Jumat saja? Di masa Rasulullah, muazzin dikumandangkan 2 kali waktu subuh. Kumandang azan yang pertama itu untuk membangunkan orang yang ingin qiyamul lail atau ingin makan sahur. Kumandang azan kedua itu baru masuknya waktu sholat atau waktu imsak. Azan yang kedua itu dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Azan yang pertama dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum pernah menghadap Rasulullah. Dia curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tahu kondisiku. Aku orang buta yang tua. Dia sudah buta dan tua. Aku tinggal sebatang kara. Rumahku jauh dari masjid. Dari rumah menuju ke masjid jalan berliku-liku, berbelok-belok. Banyak binatang berbisa. Ya Rasulullah, dengan kesulitanku seperti itu, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Apa kata Rasulullah? "Apakah engkau mendengar seruan azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Urang gawe buto, tinggal seorang di rumah. Rumah Jawa, tidak ada Honda, tidak ada Oto, tidak ada Gojek. Meminta keringanan sholat di rumah." Rasulullah manusia yang paling sensitif hatinya, paling perasa, paling lembut hatinya, paling penyayang kepada umatnya. Datang orang buta tua minta keringanan untuk sholat di rumah. Rasulullah mengatakan, "Apakah kau mendengar seruan azan? Kalau kau dengar, maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu." Bagaimana mungkin ada hari ini yang badannya sehat, matanya sehat, usia muda, mobil sebuah hebat-hebat merek mobilnya, Fortuner, Alphard dan segala macamnya, motornya, NMAX segala macamnya, tidak talok berangkat ke musajid, malah betul pada Abdullah bin Maktum.
rumah dekat dengan masjid, bersaut-sautan kepada azan. Apa alasan kita subuh tadi tidak ke masjid? Alhamdulillah kalau bulan Ramadan ramai orang kamu saji. Di luar Ramadan banyak yang terbalik-balik utak kita gini, masyaallah muslimin. Salat tarawih berjamaah itu hukumnya sunnah. Salat maghrib berjamaah itu hukumnya wajib. Lihat waktu salat maghrib berapa banyak yang datang ke masjid. Badayun-duyun orang mengajar salat tarawih yang hukumnya sunnah. Bukan saya melarang Anda untuk datang salat tarawih, alhamdulillah. Tapi ingat, yang lebih utama itu salat maghrib yang fardu, yang harusnya kita berjamaah. Orang buta saja oleh Nabi tidak kasih keringanan salat di rumahnya. Alasan kita tidak datang ke masjid, apa kita yang buta? Kalaulah sudah hati yang buta, tidak ada cerita lain. Nabi sekalipun langsung yang khutbah di sini, malaikat Jibril yang tegak di sini, takkan mendapat hidayah kita. Karena apa? Hati kita yang buta. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Allah kunci mati hatinya. Allah kunci mati pendengarannya. Mohon maaf masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ada yang mengatakan jangan memburuk-burukkan orang Minang. Saya bukan ingin memburuk-burukkan orang Minang, menjelaskan keburukan orang Minang. Tidak sadonyo adat Minangkabau buruk. Tidak semua adat Minangkabau itu buruk. Tidak semua adat Minangkabau itu salah. Yang baik teruskan. Yang baik kita ajarkan kepada anak keponakan. Yang buruk kita tinggalkan. Ini kadang ketika kita mau duduk mendoa, mau tahlilan, mau makan, kita ada orang beralek. Azan sudah berkumandang, sibuk petaka petiti juga, itu belum makan lagi. Masyaallah muslimin. Berkumandang azan, sibuk petaka petiti yang sampaikan, bukannya berhenti mendengarkan seruan azan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau memang orang Minangkabau beradab, adanya sesuai dengan syaratnya sesuai dengan kitabullah, coba koreksi. Pesta pernikahan kita di Minangkabau ini apakah sesuai dengan syariat Islam? Berhias, bergincu, bercelak, bersalaman dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya ketika pesta, apa hukumnya? Alim ulama tolong jelaskan. Alim ulama jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Takut tidak didana, takut orang banci, takut orang kampung, tidak menambah mandang awak. Beko kalau sampaikan dan batur kau berang orang kampung. Jangan ngaku ulama. Jangan jual-jual agama Allah dengan harga yang sangat murah. Sampaikan. Apa hukumnya anak galuh, bagincu, bacalah, basuntiang, ketika baralik, duduk mengamek di pelaminan, tinggal sholat, menyalami semua tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Kau baralik tak borgen, tak sah rasulnya. Mesti borgen baralik itu. Tanya adanya, apa hukumnya itu masalah muslimin. Berpuluh-puluh tahun mendarah daging tradisi jahiliyah ini. Organ tunggal itulah yang kena bencana di negeri ini, masyaallah muslimin. Dia Gampo 2009 tunggang langgang, alhamdulillah tak bertambah tsunami. Borgen tarui, badang duit tarui, karaoke tarui. Capek kelambek padang pariaman kau, minderi Minangkabau akan dibanang di Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran di Aceh tsunami 2004 yang katanya negeri Islam di Mekah, data di Allah di Ailawi. Lihat Donggala, Sulawesi, diberikan gempa beberapa detik, ditambah dengan tsunami, ditambah dengan likuifaksi. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mumpung Allah panjangkan umur kita hari ini, maka mari kita kembali kepada adat kita. Adat kita sesuai dengan syariat Islam. Dan syariat Islam itu bersumber daripada kitabullah. Maka marilah kita berinteraksi dengan kitabullah selama Ramadan ini. Usahakan minimal separah-parahnya kita, semalas-malasnya kita, usahakan minimal khatam 1 kali Al-Quran. Iku ada pula yang selama hidup tak pernah khatam, mengaku Minang lo tu.
Selama setahun tak pernah khatam Quran, ngaku Minang pula tu. Ya, Minang yang sudah hilang Minangnya, tinggal kabaunya tu. Usahakan bulan Ramadan ini fahami Al-Quran, fahami kitab Allah. Bahkan ternyata masih banyak orang Minangkabau yang tidak pandai baca Quran. Kok barat, kok misalnya pai merantau datang buang kota di rantau. Oh, kami orang Minang nak tergadai agama kami. Kami orang Minang tak akan tergadaikan akidah kami. Alun tergadai akidah, alun pindah agama, wak solat seminggu sekali. Alun pindah agama, solat seminggu sekali. Ada pula solat bila takana. Ada yang solat menunggu Ramadan. Itu pun di awal Ramadan, akhir Ramadan. Semestinya di akhir Ramadan itu yang lebih ramai. Kenapa? Di situ ada malam Lailatul Qadar, memburu itikaf. Di situ pula yang lengang masjid-masjid di Minangkabau ni. Banyak terbalik-balik utak awak ini, masyaallah muslimin. Maka tidak ada jalan lain. Nenek mama alim ulama cadiak pandai serta pejabat pemerintahan maupun aparat untuk menangkal kejahatan sosial masyarakat hari. Tidak ada jalan lain. Mari kita babaliak ke surau. Mari kita babaliak ke surau. Mari kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, mushaf-mushaf Al-Quran. Itulah jiwa raga kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin rahmatillah. Minta waktu saya sedikit untuk menambah sedikit dalam khutbah Jumat yang kedua ini. Sebagai penutup, saya sampaikan firman Allah surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati tidak ada rasa mengagungkan Allah dan membesarkan Allah. Walau ayyun la yubsiruna biha. Mereka yang punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat gempa bumi, tsunami, likuifaksi, gunung Merapi, segala berbagai macam musibah bencana. Adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Walau adhan la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mandangalai, dengar ada dia mendengar, tapi dia tidak paham, dia tidak amalkan. Kalau pepatah orang dulu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, maknanya apa? Tidak ada mengambil manfaat. Itu masih mending bagi saya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih melewati kepala kita. Tidak. Masuk telinga kanan, keluar dari kanan lagi. Tasumbe telinga itu, masyaallah muslimin. Lelah kebanyakan orang Minangkabau makan basi. Basi pakak, basi turiak, basi mada, basi karengkang. Maka orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, orang-orang Minangkabau yang sering meninggalkan sholat, wanita-wanita Minangkabau yang masih tidak menutup aurat, laki-laki Minangkabau yang kerjanya bambok bajudi, laki-laki Minangkabau yang habis waktunya dengan berburu babi. Maka mereka menurut Allah dalam ayat ini, di ujung ayat Allah katakan, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih hina daripada binatang itu lagi. Makanya orang kecian, ambo jalih kan, kok ada orang Minangkabau dak sembahyang sama tu kabau. Walau kayonya, walau bepangketnya, apapun otonya, pajero, alpat dak sembahyang kabau. Jadi jangan jamaah berang dulu kamu, caliak Quran jangan berang dulu kamu. Banyak orang komen di YouTube berang-berang kamu mau cerita mudah punya otak, punya ini keras membantu bandel kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Taala. Semoga hancur luluh kesombongan kita, agar kita senantiasa tunduk patuh kepada Allah sebagaimana sumpah dan janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku untuk Allah. Jangan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita memasuki Syawal seperti anak kecil yang baru lahir lagi. Dan semoga didikan Ramadan ini terus akan kita laksanakan setelah di luar Ramadan. Jangan hanya di Ramadan saja kita bergiat ibadah. Semestinya di luar Ramadan kita bisa berubah, tempatnya di mana, masjid apa, nanti silahkan tanya kepada pengurus di masjid ini. Ya, di situ akan kita kupas bagaimana adat bersih syarat-syarat bersihkan kita, bahwa syarat mengatur yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaddal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna